Apa kabarnya kalian pada hari ini? Kakak harap adik-adik di dalam keadaan yang sehat ya. Nah, puji Tuhan hari ini kita masih dapat berkumpul untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Aku bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami sehingga kami bisa bangun dan kembali beraktivitas pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati adik-adik agar mereka bisa duduk diam dan tenang mendengarkan cerita tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, pembacaan nats kita hari ini terambil dari Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu satu persatu, berkati hati, pikiran, serta pendengaran kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu pada hari ini dengan fokus. Tuhan Yesus juga boleh berkati Kakak Brinda yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini. Biarlah apapun yang ia katakan, semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.
Bacaan kali ini dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendakkanlah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkelebihan di dalam berbagai keajaiban kebajikan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dari menumbuhkannya buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab kali ini. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Wah, siapa di sini yang sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Tunjuk tangan. Wah, kakak yakin semuanya adik-adik di rumah pasti sudah tidak sabar ya. Pasti sudah penuh dengan semangat dan sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, untuk adik-adik mungkin yang sakit atau dalam kelemahan tubuh tapi masih mampu untuk beribadah pada pagi hari ini, kakak doakan semoga adik-adik boleh kembali lekas sembuh ya. Bahkan melalui firman pada pagi hari ini, adik-adik boleh tetap semangat dan penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar dan membaca ya bacaan kita pada pagi hari ini yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita dalam pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang Bapak Rasul Paulus, adik-adik. Iya, Bapak Rasul Paulus seperti yang kita tahu, dia adalah seorang rasul yang menjalani misinya, tugasnya yaitu untuk menyebarkan Injil kepada setiap orang, untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, untuk menyatakan kasih Yesus Kristus di dunia ini, adik-adik. Nah, dalam perjalanan pelayanan Bapak Rasul Paulus, adik-adik, Bapak Rasul Paulus ini ternyata melihat orang-orang di sekitarnya, adik-adik. Iya, salah satu contohnya adalah Bapak Rasul Paulus melihat orang-orang Yerusalem yang pada waktu itu mengalami kesulitan, adik-adik. Ya, orang-orang Yerusalem waktu itu mengalami kesulitan dalam ekonomi ya adik-adik, sehingga orang-orang Yerusalem itu merasakan kemiskinan, kekurangan dalam hal pelayanan, sehingga Bapak Rasul Paulus melihat hal tersebut dan memberitahukan kepada orang-orang di jemaat Korintus untuk dapat saling membantu, adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik ada yang punya pengalaman tidak berbagi atau menolong teman-teman atau orang-orang di sekitar adik-adik? Wah, kakak yakin pasti adik-adik pernah ya menolong temannya, berbagi dengan temannya. Kira-kira kenapa sih kita harus menolong atau berbagi terhadap orang-orang yang memerlukan bantuan?
Ya adik-adik, kalau kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kita mungkin masih banyak loh orang-orang yang memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan. Nah, kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan makanan yang secukupnya, pakaian yang bagus, mainan yang banyak, kita harus bersyukur ya adik-adik. Tuhan sudah berikan semua itu lewat papa mama yang sudah bekerja dengan keras. Nah, kemudian salah satu ungkapan syukur yang bisa kita lakukan adalah dengan menolong atau berbagi dengan teman-teman kita ataupun orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Nah, coba kita lihat video berikut ini. Kami bisa untuk membantu saudara-saudari di berbagai daerah bencana ini. Kami sangat menyayangi kalian. Terima kasih karena sudah menonton laporan ini. Gimana ya kita bisa bantu? Iya ya. Oh, aku ada ide. Yes. Ada apa sayang? Aku boleh kasih ini ke saudara Simon yang kena badai? Boleh dong. Hari Minggu kita taruh di kotak sumbangan ya. Celenganku kosong. Gimana aku mau bantu? Ada banyak cara kamu bisa menolong mereka. Pertama, kamu bisa mulai menabung. Kedua, kamu juga bisa doakan mereka. Dulu waktu di bumi, Yesus juga suka menolong. Kalian ingat tidak? Yesus bilang apa waktu menolong orang yang kena kusta? Saya mau. Betul, dia mau berupaya menolong orang lain. Kalian juga seperti itu. Kalian buat papa mama senang. Nah, dari video tadi kita sudah lihat ya adik-adik. Tadi kakak beradik itu mereka mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah bencana alam ya adik-adik. Nah, kalau kita lihat di video tadi, ternyata memberi atau menolong itu tidak harus kita memberikan uang ataupun kita memberikan barang ya adik-adik, tapi ternyata kita bisa mendoakan orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang memerlukan bantuan. Kita bisa doakan adik-adik. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberkati mereka, bahkan Tuhan boleh menolong lewat tangan-tangan orang lain yang boleh menolong orang-orang yang memerlukan bantuan tersebut adik-adik. Nah, jadi adik-adik nggak perlu berkecil hati kalau apa yang adik-adik berikan itu tidak besar, karena bukan hal besar atau kecilnya, tetapi ketika adik-adik memberikannya dengan hati yang tulus dan juga dengan penuh sukacita, tanpa dipaksa oleh siapapun, tanpa disuruh oleh siapapun. Nah, contoh kecil lainnya itu seperti kalau kita di rumah ya adik-adik, misalkan mama ada bawa kue nih tapi cuma satu, terus kita lihat adik kita juga pengen kuenya. Apakah kita mau makan sendiri kuenya? Gak boleh ya, kita harus berbagi dengan adik kita. Begitu juga ketika misalnya ada saudara-saudara adik-adik yang datang ke rumah, kemudian kalian main bareng. Terus saudara adik-adik itu pengen pinjam mainannya. Nah, apakah kita tidak kasih? Tidak boleh, ini mainan kesukaanku. Apakah seperti itu? Tidak ya adik-adik, adik-adik harus belajar untuk
untuk berbagi, meminjamkan saudara-saudaranya mainan adik-adik. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kita agar kita anak-anaknya mau senantiasa untuk berbagi, untuk menolong sesama kita ya. Nah, demikian cerita kakak pada hari ini. Jangan lupa untuk menolong dan berbagi dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baiklah adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih banyak oleh karena kasih setiamu yang telah kau nyatakan di tengah-tengah dunia ini setiap hari di dalam kehidupan kami. Bapa, dimanapun firman yang baru saja didengarkan oleh adik-adik kami di sini, biarlah mereka tidak hanya sebagai pendengar, tapi mereka mau melakukannya. Bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari menolong sesama teman. Bapa yang baik, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat adik-adik kami juga ya Bapa, di mana mereka juga sudah menerima raport dari sekolah dan mereka juga akan memasuki kelas yang baru dan juga mendapat teman yang baru, juga guru-guru yang baru. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih kepadamu karena Engkau, makanya anak-anak di sini semua ya Bapa dapat naik kelas. Bapa yang baik, di dalam suasana pandemi ini biarlah Engkau juga menjaga kami dengan setia. Kami juga mau berdoa buat kedua orang tua dari anak-anak kami di sini yang setia menemani anak-anaknya belajar di rumah masing-masing ya Bapak melalui daring. Biarlah orang tua boleh bersabar menghadapi anak-anaknya. Bapak, kami juga memberdoa bangsa dan negara yang ada di muka bumi ini. Biarlah Engkau tahu bagaimana bangsa dan negara saat ini ya Bapak. Engkau saja yang menolong bangsa dan negara ini. Bagi gereja-gereja juga yang ada di muka bumi ini, biarlah Engkau juga menjaga dan menyertai gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Berkati juga para pendeta juga yang ada di setiap gereja-gereja manapun. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami sudah ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu atas kami hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkenan dan berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk pelayanan gereja-Mu, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sudah sampai di akhir ibadah kami. Kiranya Tuhan yang berkati kami, apa yang kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati dan sertai kami Tuhan di hari-hari kami sepanjang 1 minggu ke depan, biarlah kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai ketemu minggu depan.